Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang mempraktekkan salat fardu dengan khusyuk, di mana materi ini adalah materi mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7, bab 3 pertemuan kedua. Oke. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Salat fardu atau salat yang wajib kita laksanakan itu ada 5. Yang pertama adalah salat subuh. Yang kedua salat duhur. Yang ketiga salat asar. Yang keempat salat maghrib dan yang kelima adalah salat isya. Rukun salat ada 12. Yang pertama adalah niat. Yang dua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Yang kelima rukuk. Yang keenam iktidal. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan adalah tasyahud akhir. 10 membaca sholawat. 11 salam dan yang ke-12 yaitu tartib atau harus berurutan. Kita masuk dalam pembahasan rukun sholat yang pertama yaitu niat. Di mana tempatnya niat? Kapan waktunya niat? Niat dilakukan dalam hati untuk melakukan sholat yang dituju. Contohnya subuh, duhur, asar, dan lain-lain. Sedangkan niat itu dilakukan bersamaan dengan takbir. Rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ini menandakan bahwa sholat telah dimulai. Rukun sholat yang berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini dibaca di setiap rokaat. Kemudian, dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek pada rokaat pertama dan yang kedua. Rukun sholat yang keempat adalah rukuk. Gerakan rukuk yaitu membungkuk dengan punggung lurus dan tangan di lutut. Sedangkan bacaan rukuk yaitu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih dibaca 3 kali. Berikutnya adalah iktidal. Iktidal adalah berdiri tegak setelah rukuk, sambil membaca Samiallahu liman hamidah diikuti dengan Robbana lakal hamd. Rukun sholat yang keenam adalah sujud. Caranya adalah bersujud dengan dahi, hidung, kedua tangan, lutut, dan kedua ujung kaki menyentuh lantai. Sedangkan bacaannya adalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali. Rukun sholat yang ke-8 yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud adalah duduk dengan posisi iftiros, yaitu duduk dengan kaki kiri diduduki sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kemudian membaca Rabbik firli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Rukun sholat yang ke-9 yaitu tasyahud. Tasyahud ini ada 2 yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal dilakukan pada rakaat kedua dalam sholat, dan ini dilakukan jika sholat lebih dari 2 rakaat. Kemudian tasyahud akhir dilakukan sebelum salam pada rakaat terakhir. Rukun sholat yang ke-11 yaitu salam. Setelah tasyahud akhir, kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Ini menandakan bahwa sholat telah selesai dilaksanakan. Baiklah, setelah kita selesai membahas tentang rukun sholat, mari kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat, antara lain 1 hadas, 2 terkena najis, 3 terbukanya aurat, 4 berbicara, 5 makan dan minum, 6 tertawa terbahak-bahak, 7 bergerak lebih dari 3 kali secara terus-menerus, 8 berubahnya niat, 9 membelakangi kiblat, 10 meninggalkan rukun sholat, dan yang ke-11 murtad. Beberapa hal yang dapat menimbulkan makruh dalam sholat. Pertama menoleh atau melirik tanpa kebutuhan, 2 banyak bergerak tanpa hajat, ini adalah gerakan yang tidak membatalkan sholat tapi makruh dilakukan, 3 mengangkat pakaian atau merapikan rambut, 4 memejamkan mata tanpa alasan, 5 membunyikan jari, 6 mengucapkan sesuatu di luar bacaan sholat, 7 sholat dalam keadaan menahan sesuatu. 8 tergesa-gesa dalam sholat. 9 menyimpan tangan pada salah satu atau kedua saku. 10 meletakkan tangan pada pinggang tanpa uzur. Itulah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.